Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Agustin dengan NIM 24233080 dari Prodi Manajemen Pajak. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai keterampilan komunikasi telepon di era digital 4.0. Yang pertama ada keterampilan komunikasi. Menurut Catat 2007, keterampilan komunikasi adalah kemampuan seseorang dalam menyampaikan dan menerima pesan secara efektif agar dapat dipahami dengan baik oleh penerima pesan. Sedangkan menurut Haybels dan Weaver 2015, keterampilan komunikasi adalah kemampuan individu untuk mengirim dan menerima pesan dengan jelas, baik dalam komunikasi interpersonal, kelompok, maupun massa. Jadi, keterampilan komunikasi adalah kemampuan untuk menyampaikan dan menerima pesan dengan efektif, baik secara lisan, tulisan, komunikasi nonverbal, dan juga komunikasi visual. Selanjutnya ada komunikasi telepon. Merupakan proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak yang lain menggunakan perangkat telepon. Sedangkan menurut Kuswandi 2011, komunikasi telepon adalah salah satu bentuk komunikasi jarak jauh yang memungkinkan individu atau kelompok saling bertukar informasi melalui perangkat telekomunikasi baik dalam bentuk suara ataupun teks maupun berbasis teknologi digital. Selanjutnya ada keterampilan komunikasi telepon perpajakan. Merupakan kemampuan seorang dalam menyampaikan informasi perpajakan secara jelas, profesional, dan sopan melalui media telepon. Keterampilan ini mencakup kemampuan menjelaskan peraturan pajak, memberikan panduan terkait kewajiban pajak, serta menanggapi pertanyaan atau keluhan wajib pajak dengan bahasa yang mudah dipahami. Fungsi komunikasi telepon. Pertama, memudahkan menyampaikan pesan secara langsung dan real time tanpa harus bertemu langsung. Yang kedua, mempermudah komunikasi jarak jauh atau dengan orang lain yang berada di lokasi yang berbeda. Yang ketiga, memberikan layanan dan bantuan. Banyak instansi menggunakan telepon sebagai media untuk memberikan layanan. Yang keempat, digunakan untuk menghubungi layanan darurat. Kelima, meminimalkan kesalahpahaman. Suara dan intonasi membantu menyampaikan maksud atau sesuatu yang ingin disampaikan lebih jelas dibandingkan dengan pesan teks saja. Selanjutnya, hal-hal yang diperhatikan saat berkomunikasi telepon. Yang pertama, bersikap seperti sedang bertatap muka. Yang kedua, walaupun komunikasi melalui telepon tidak dilakukan saling tatap muka, tapi bersikaplah seolah-olah bertemu langsung. Yang ketiga, jangan terlalu cepat atau lambat berbicara. Yang keempat, saat berkomunikasi melalui telepon, terkadang suaranya tidak jelas. Untuk mengantisipasinya, cobalah untuk memperhatikan intonasi dan kecepatan berbicara agar lawan bicara dapat mendengar pesan dengan baik. Yang kelima, jangan menyela atau memotong pembicaraan. Hal-hal yang harus dihindari saat komunikasi telepon. Yang pertama, menggunakan kata halo. Dianggap kurang sopan, sebaiknya mengucapkan salam. Yang kedua, bersuara keras. Yang ketiga, berbicara dengan orang lain ketika sedang berada dalam panggilan. Yang keempat, membiarkan penelpon menunggu tanpa alasan yang jelas. Kelima, berbicara dengan nada memerintah. Jenis-jenis komunikasi telepon. Berdasarkan segi kapasitasnya, yang pertama ada telepon kabel. Adalah telepon yang menggunakan kabel tembaga untuk menghubungkan antara perangkat telepon dengan sentral telepon. Biasanya digunakan di kantor pajak, instansi pemerintah, dan di rumah juga digunakan. Yang kedua ada telepon seluler. Telepon yang menggunakan gelombang radio untuk menghubungkan antara perangkat telepon dengan stasiun pangkalan. Telepon ini pertama kali diproduksi tahun 1973 oleh Motorola Chart. Fungsinya untuk mengirim pesan, gambar, ataupun bertukar file dengan menggunakan inframerah dan juga Bluetooth. Yang ketiga ada telepon voice over IP atau telepon yang menggunakan protokol internet untuk menghubungkan antara
perangkat telepon dengan penyedia layanan telepon seperti Krimpaja dan juga Zoom. Yang kedua, berdasarkan jarak jangkauannya, ada hubungan lokal, merupakan hubungan yang dilakukan pada lingkup daerah tertentu, tidak perlu menggunakan atau memutar kode area tempat yang dituju. Yang kedua, ada hubungan interlokal, hubungan telepon antara dua orang yang jaraknya cukup jauh, misal berbeda provinsi atau berbeda kota, maka diperlukan untuk menekan atau memutar kode area tempat atau wilayah yang dituju. Yang ketiga ada hubungan internasional, merupakan hubungan telepon dua orang yang jaraknya melewati batas negara, maka diperlukan untuk menekan nomor kode sambungan internasional negara yang dituju. Selanjutnya ada komunikasi media massa. Media massa merupakan sarana atau alat komunikasi yang digunakan untuk menyebarkan informasi kepada khalayak luas secara serentak. Sedangkan komunikasi media massa adalah proses menyampaikan pesan atau informasi dari satu pihak kepada khalayak luas melalui media massa seperti televisi, surat kabar, majalah, dan media digital, serta tanpa berinteraksi langsung. Fungsi komunikasi media massa. Yang pertama ada fungsi informasi. Media massa berfungsi sebagai penyampai informasi kepada masyarakat, dapat berupa berita. Yang kedua ada fungsi pengawasan, berperan sebagai pengawas dalam masyarakat dengan mengungkap fakta. Yang ketiga ada fungsi persuasi, digunakan untuk mempengaruhi opini dan sikap masyarakat terhadap isu. Yang keempat ada fungsi hiburan, menjadi media sarana hiburan untuk menghilangkan stres dan juga kejenuhan. Yang kelima ada fungsi pendidikan, berfungsi untuk memberikan edukasi dan menambah wawasan masyarakat tentang berbagai bidang. Selanjutnya ada ciri-ciri komunikasi media massa. Yang pertama, jangkauan luas, artinya pesan dapat menjangkau banyak orang sekaligus. Yang kedua, satu arah. Tidak ada interaksi langsung antara komunikator atau pengirim pesan dan juga komunikan atau penerima pesan. Yang ketiga, bersifat publik, artinya informasi yang disampaikan dapat diakses oleh siapa saja. Yang keempat, menggunakan teknologi, artinya media massa ini menggunakan teknologi seperti internet, cetak, dan juga siaran. Yang keempat, cepat dan serentak, artinya informasi bisa disebarkan dengan cepat ke berbagai tempat dalam waktu yang sama. Selanjutnya ada jenis-jenis media komunikasi massa. Yang pertama ada media cetak, adalah media yang menyampaikan informasi melalui bentuk, tulisan, dan juga gambar yang dicetak. Contohnya ada surat kabar atau koran, majalah, tabloid, dan buletin. Yang kedua, media elektronik. Media adalah media yang menyampaikan informasi melalui gelombang elektromagnetik atau secara langsung kepada khalayak luas, contohnya televisi dan juga radio. Yang ketiga ada media digital, adalah media yang menggunakan internet dan teknologi digital untuk menyampaikan informasi lebih cepat dan luas, contohnya situs berita online, media sosial, dan juga podcast. Yang keempat ada media luar ruang, merupakan media yang menggunakan ruang publik sebagai sarana menyampaikan pesan kepada masyarakat. Contohnya ada billboard, ada baliho, ada spanduk, poster, dan juga iklan di transportasi umum. Sekianlah penjelasan materi mengenai keterampilan komunikasi telepon di era digital 4.0 dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.